sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama menjalankan sholat tarawih secara berjamaah, sholat isya secara berjamaah, buka puasa secara berjamaah. Atas izin Allah kita izinkan sholat maghrib berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah di masjid di rumah Allah. Di saat yang sama Bapak Ibu sekalian, banyak hamba-hamba Allah yang ingin seperti kita, tapi Allah baringkan dia di atas kasur-kasur di rumah sakit. Bahkan banyak ustaz-ustaz, bukan hanya 1, 2, dan 3, yang tadinya sebenarnya dia harus berceramah, tapi Allah memberikan padanya ujian. Lalu hari ini mereka terbaring di atas kasur-kasur di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tahu akan kesempatan itu. Tidak ada yang tahu akan kesempatan yang bernama usia. Tidak ada yang tahu akan kesempatan bernama umur panjang. Tidak ada yang tahu akan kesempatan bernama kesehatan. Ada Pak yang sehat badannya Pak, kakinya tidak kuat duduk. Ada yang sehat kakinya, jantungnya yang tidak kuat. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Ada yang sehat lisannya Bapak Ibu, Masya Allah ngomong lancar, tapi subhanallah kaki tidak kuat, gak bisa bohong usia. Ada yang kena asam urat, padahal jantungnya, paru-parunya bersih sehat. Sebaliknya ada yang paru-parunya kotor, tapi kemudian kakinya sehat. Ada yang semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki gak bisa bergerak Bapak Ibu sekalian. Allah Maha menakdirkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ni'matan maqbulun fihi ma katsirun minan nas, dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika kami mempelajari dan meneliti hadis ini ketika S3 di Sudan tadi, salah satu yang kemudian ada dalam penelitian kami hadis ini, ni'matan maqbulun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak sekali manusia terlalai. Saya ulangi, dua nikmat yang banyak sekali manusia terlalai dengan nikmat itu. Maka ayat dalam Ar-Rahman 31 kali, ayat yang paling banyak diulang dalam Quran. Tidak ada lagi ayat yang lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Posisi nomor 2-nya 10 kali diulang itu ada dalam Al-Mursalat. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Sisanya ada yang 4 kali dalam Al-Qamar. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir, itu pada ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 dalam surah Al-Qamar. Tidak ada ayat yang lebih dari 10 kali kecuali ayat ini. 31 kali Bapak Ibu sekalian diulang oleh Allah. Saking pentingnya ini ayat. 31 kali Bapak Ibu sekalian diingatkan oleh Allah. Dan saya yakin kalau saya baca banyak yang ingat. Dan surah apa? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Oh ya kan, 31 kali Pak. Pak, saya tegur anak saya sekali. Alamin, jangan main-mainan. Duduk sekali. Kalau saya panggil dia sampai 3 kali, berarti ini peringatan. Kalau saya katakan Al-Amin, duduk dah, jangan lari-lari. Dengarkan Amin ceramah. Ini ada anak saya. Saya katakan Al-Amin, sekali aja Pak. Kalau saya harus ulang sampai 3 kali, itu sudah kelewatan kalau anak saya masih bergerak. Ini Allah ulang 31 kali. Luar biasa kufurnya manusia pada nikmat. Dan tadaburnya dalam subhanallah, tadaburnya dalam ayat yang kemudian Allah turunkan. Tidak ada ayat, perhatikan Bapak Ibu sekalian, baik takdim dan takhir, pendahuluan disebutkan, pengakhiran disebutkan, baik tikrar itu pengulangan, baik pendahuluan disebutkan atau tidak, pengulangan disebutkan, semuanya tidak ada ayat dalam Quran kecuali ada maknanya dari Allah. Coba lihat tadi Pak, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Kita akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu. Ini tafsirannya, lihat Bapak Ibu sekalian. Hanya padamu ya Allah kami menyembah, dan hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab kaidahnya, dalam kaidah nahwu, dalam kaidah sharf, dalam kaidah yang lain-lain, kita boleh saja mengatakan na'budu. Jadi kita tidak perlu pakai kata iyyaka, karena kalimat iyyaka dalam Al-Quran itu berarti kepadamu ya Allah. Takhir, didahulukan kata iyyaka baru kepada Allah menyembah. Mestinya na'buduk wa nasta'inuk. Na'buduk, kami menyembah padamu. Wa nasta'inuk, kami minta pertolongan padamu ya Allah. Tapi subhanallah, kata iyyaka hanya kepadamu itu menjadi pembeda.
Iyyaka, hanya padamu ya Allah kami menyembah. Artinya nggak ada yang lain ya Allah. Dan hanya padamu ya Allah kami mohon berdoa. Artinya nggak ada sama yang lain ya Allah, hanya padamu. Coba lihat, la ilaha illallah yang kemudian dibaca oleh muadzin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kalau mau tutup azan, Anda Bapak dengar baik-baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat ini unik, menarik. Ada harfu nafi. Harf la itu tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Padahal kita bisa katakan, ya Allah, hanya Engkau Tuhan. Boleh aja. Giliran iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, itu ada iya kan? Tapi giliran kemudian di azan, la ilaha illallah, dimulai dengan ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Bisa saja kita mengatakan ya Allah, hanya Engkau Tuhannya. Beda Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Penekanan bahwa ketika kita memanggil orang untuk sholat, tidak ada yang boleh kamu utamakan kecuali Allah. Dan ketika kita sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menyembah. Penekanan bahwa subhanallah, kita tidak menyembah selain Allah. Inilah bahasa Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Makanya lihat tadi, ketika Allah mengulang ayat yang paling banyak, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, apa kata Allah di sana? Fabi ayyi ala'i rabbikum, nikmat Tuhanmu yang mana lagi wahai manusia yang kamu dustakan. Menarik, karena Ar-Rahman 31 kali tentang nikmat yang didustakan. Dan menarik, yang kedua, ayat yang paling banyak diulang Al-Mursalat, wailul yawma idzil lil mukadzibin, tentang orang yang mendustakan nikmat. Kalau Ar-Rahman tentang nikmat yang didustakan, kesehatan didustakan, gak dipakai untuk ketaatan, umur yang banyak, umur yang panjang tidak dipakai untuk kebaikan, harta yang dititipkan, jabatan yang itu tentang nikmatnya. Dan menariknya, ayat kedua yang paling banyak diulang dalam Al-Quran sampai 10 kali ada dalam surah Al-Mursalat, juz ke-29. Kalau Ar-Rahman, juz ke-27 Bapak Ibu sekalian, tentang nikmatnya. Kalau ini tentang orangnya. Maka wailul yawma idzil lil mukadzibin. Ini lil mukadzibin. Ini tukadziban. Tukadziban nikmatnya yang kamu dustakan. Kalau ini orangnya. Dan dua ayat paling banyak diulang dalam Quran, semua berbicara tentang nikmat. Satu, nikmat yang didustakan. Dua, orang yang mendustakan nikmat. Apa artinya wailul yawma idzil lil mukadzibin? Artinya celakalah. Wailul. Apa ayat Quran Bapak Ibu sekalian? Surah dalam Al-Quran. Ada dua surah dalam Al-Quran dimulai dengan kata wailun. Siapa yang hafal? Wailul lil mutaffifin. Yang kedua, wailun likulli humazatin. Apa arti wailun? Celaka. Ayat ini mengatakan, lihat ayatnya, kemudian diulang sampai 10 kali. Bayangkan, 10 kali dalam surah Al-Mursalat. Wailun, celakalah, yauma idzin, hari kiamat nanti. Siapa yang celaka di hari kiamat? Wailun yauma idzin, celakalah nanti di hari kiamat. Siapa ya Allah yang celaka di hari kiamat? Lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan nikmat. Pak, dari fastabiqul khairat, rumahnya tinggal 5 meter, azab tiap hari dia dengar, tapi tidak pernah dia sholat. Itu orang mendustakan nikmat. Anak muda, kenapa Pak dalam 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat nanti? Di antara golongan yang Masya Allah dinaungi Allah pada hari kiamat, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan di jalan Allah. Kenapa? Karena subhanallah, anak muda dengan segala syahwatnya, dengan segala keinginan duniawinya. Ada anak-anak muda ya, seperti remaja-remaja kita di belakang, yang mau ke masjid, yang mau dengar ceramah. Ini BTW Pak, saya masuk tadi, full anak muda Pak, nongkrong, main PS di depan, PlayStation. Tidak tahu anaknya siapa itu. Nggak sholat isya, nggak sholat tarawih, main PS. Dan ada anak-anak muda kita, makanya Pak subhanallah, di antara masjid, kalau saya mohon maaf ini, kalau mau boleh jujur, di antara masjid yang membuat saya kagum adalah ketika yang banyak anak muda. Kalau Bapak Firman, memang harus dipakai wanita
Pak Edi, sudah merasakan semua yang namanya kehidupan, Pak. Bapak sudah rasa namanya sakit. Bapak sudah rasakan namanya khuliqatil insan min dha'f, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma min ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah katakan manusia diciptakan dalam keadaan dha'f, lemah, lalu diangkat jadi kuat. Masa kuatnya manusia 40 tahun. Lebih dari 40 tahun dia menurun pada titik lemah. Saya ulangi, manusia masa kuatnya pada 40 tahun, kekuatan utama manusia. Makanya disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, dengarkan ayatnya. Orang yang di atas 40 tahun, Pak, harus baca doa ini. Hatta idza balagha ashudda, kalau dia sudah tua, wa balagha, kalau dia sudah dewasa, wa balagha 40 sana, dan dia sampai pada akhir umur 40, 40 sana, yang sebut Allah dalam Al-Quran, posisi sebelah kiri paling atas ayat 15, Al-Ahqaf. Anda buka. Wa balagha 40 sana. Kalau dia usianya sudah 40 tahun, apa kata Allah? Makanya di sunnah bagi yang sudah 40 tahun usianya. Ya, saya sebentar lagi 40 ini. Tinggal menghitung beberapa tahun lagi. Itu banyak-banyak doa ini kata Allah. Ibu, banyak doa ini. Hafal itu, nanti buka juz 26 surah Al-Ahqaf sebelah kiri paling atas. Hatta idza balagha ashudda. Kalau usianya, kalau dia sudah balik dewasa, wa balagha 40 sana, dan dia sudah sampai 40 tahun, titik kejayaan Nabi kita Rasulullah diangkat jadi seorang Rasul 40 tahun, 25 tahun jadi Nabi, 40 tahun jadi Rasul, meninggal 23 tahun setelahnya, 63 tahun. Nggak lama setelah masa kejayaan Rasulullah meninggal, 23 tahun saja. Makanya ada doanya Bapak Ibu sekalian. Wa balagha 40 sana, dan dia sampai 40 tahun. Qal, dia berdoa. Dengan doanya Pak, biar hafal semua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, karuniakan kepada aku rasa syukur, untuk selalu bersyukur atas semua nikmat-Mu. Coba apa doa pertamanya? Doa bersyukur sama Allah. Lihat ini Pak, pentingnya namanya sebuah syukur atas nikmat. Yang tadi kata Allah dalam dua ayat yang paling banyak diulang, baik dalam Ar-Rahman juz 27 maupun dalam surah Al-Mursalat surah terakhir juz 29, kedua-duanya tentang nikmat yang didustakan dan pelaku yang mendustakan nikmat. Makanya ketika usianya 40 tahun, apa yang dibaca? Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa syukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa syukur yang Kau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Minta bersyukur sama Allah untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Ini yang pertama diminta oleh orang yang sudah sampai 40 tahun. Yang kedua, wa an a'mala salihan taqda, dan agar aku beramal saleh yang Kau ridhai. Dua. Wa adkhilni. Yang ketiga, apa yang dia minta lagi kalau sudah 40 tahun? Pertama, minta rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan padanya dan kedua orang tuanya. Yang kedua, minta agar kemudian dia beramal soleh yang diridhoi Allah. Nih, soal pertama, sholat berjamaah, mengaji, bersedekah, itu semua amalan yang diridhoi Allah. Wa a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatik, itu kalau di surah An-Naml. Ini ada dua versi. An-Naml ayat 19. Zul, cek ayatnya, benar enggak? An-Naml 19, doa Nabi Sulaiman. Al-Ahqaf ayat 15, orang yang sampai 40 tahun. Kamu cek dua-duanya tuh. Iya, saya takut salah. Al-Ahqaf sebelah kiri paling atas. An-Naml sebelah kiri pertengahan menuju ke bawah. Doa Nabi Sulaiman mirip dengan orang yang bisa diajukan untuk baca doa ketika 40 tahun. Bedanya di akhir. Nabi Sulaiman mengatakan di akhir, wa adkhilni birahmatik. Cocok? An-Naml 19. Oke. Al-Ahqaf, cek Al-Ahqaf. Al-Ahqaf 15. Nanti buka semua di rumah Pak. Ini rugi kalau dengar ini ceramah baru tidak dihafal ini doa. Kalau orang yang 40 tahun diajukan di akhirnya, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keturunanku. Ini cocok? Cocok. Berarti An-Naml 19, Al-Ahqaf 15. Hafal doa ini. Kalau saya biasa Pak, saya gabungkan. Jadi cara saya berdoa ini, saya baca dulu doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni, kan saya 40. Jadi saya bilang Rabbi auzi'ni, tapi kalau Anda yang sudah
dulu baca. Baru doa Nabi Sulaiman disambung. Boleh disambung ayat terakhirnya saja. Contoh, ujung ayatnya saja. Rabbi doa Nabi Sulaiman dulu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Saya kalau berdoa besok ini, doa Nabi Sulaiman dulu. Wa adkhil wa an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Kalau Nabi Sulaiman wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini yang ketiga. Saya tidak ulang lagi dari awal karena sama di dua pertamanya. Tidak ulang lagi dari Rabbi auzi'ni. Untuk menggabungkan dengan yang 40 tahun usianya, saya tinggal tambah wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki keturunanku ya Allah. Perbaiki keluargaku ya Allah. Orang kalau sudah 40 tahun Pak, sudah mulai gelisah dengan anak keturunan. Betul atau tidak Pak? Bapak itu kalau sudah 50 tahun, apa yang Bapak gelisahkan? Bukan sholatnya Bapak. Sudah nikah sholat anakku. Bukan sholatnya ibu. Pakai jilbab jika anakku. Coba. Allah itu maha tahu. Makanya doa orang yang 40 tahun, di akhirnya kalau Nabi Sulaiman mengatakan wa adkhilni bi rahmatik, masukkan aku ke dalam golongan orang saleh. Bi rahmatika fi ibadika shalihin, maka orang yang 40 tahun itu akan berdoa waslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaiki istriku, perbaiki suamiku, perbaiki anakku. Karena kalau usia 40 tahun, yang Anda pikirkan bukan lagi tentang saya, tapi tentang anakku, tentang suamiku, tentang istriku, tentang cucuku. Kalau sudah 50 tahun, kalau sudah 80 tahun, kalau sudah 70 tahun, cucuku sudah sholat atau belum, anakku sudah pakai jilbab atau belum, itu dipikirkan. Maka doanya dalam Al-Ahqaf, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaiki saya dan keturunanku. Makanya di akhirnya Allah mengatakan inni tubtu ilaik, aku bertobat padamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri padamu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dua doa tadi jadi oleh kami untuk Bapak dan Ibu sekalian bahwa nikmat Allah yang besar banyak yang belum disyukuri. Maka baik doa Nabi Sulaiman maupun doa orang yang 40 tahun, yang paling pertama dari doanya kedua ini, Rabbi auzi'ni an ashkur, ya Allah, karunia kepada aku rasa syukur. Di akhir sebelum saya tutup ya, saya ingin minta doa kepada Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta doa dan mohon ketulusan hatinya ya. Mungkin juga banyak yang mengenal, saya yakin banyak yang mengenal ya. Tidak mengapa, ini bagian daripada komitmen saya untuk terus mendoakan dan meminta doa. Kita tidak tahu kalau ada siapa yang akan dikabulkan Allah. Bapak Ibu sekalian, salah seorang sahabat saya, salah seorang teman saya, senior saya, juga termasuk orang yang sangat dekat dengan saya, yang banyak berngobrol dengan saya, cerita-cerita pengalaman dakwahnya, banyak memotivasi saya juga, termasuk Ustaz Dasar Latif ya, hafizahullah ta'ala. Ya, saat ini beliau terbalik Pak. Saya 4 hari ini saya kosongkan semua jadwal. Saya puasa pertama di Singapura. Saya di Singapura 4 hari. Saya baru pulang kemarin malam ya. Makanya saya banyak jadwal saya geser. Termasuk alhamdulillah Pak, rezekinya Allah. Jam 11 malam, jam 10 malam saya WA Pak Edi. Pak Edi, saya geser jadwal saya. Mestinya saya malam 17 Pak. Tapi saya karena 10 malam terakhir itu saya mungkin di luar Makassar Pak ya. Saya tidak tahu nanti bagaimana fixnya, apa saya umroh atau nanti saya ada beberapa yang ini. Saya tidak tahu, belum pasti Bapak Ibu. Makanya saya bilang daripada nanti tidak pasti, khawatir tidak terisi. Kebetulan qadar Allah yang punya jadwal malam ini Ustaz Sulaiman Wassalam ya. Ustaz Sulaiman punya 2 jadwal. Saya WA tadi malam, Masya Allah Ustaz. Dia balas saya. Iya Ustaz siap. Karena kebetulan dia juga pernah minta jadwal juga di Cengho, di Goa. Ada di atas ini jadwal. Dan dia kasihkan saya. Bapak Ibu saya minta, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ustaz saat itu Masya Allah ya. Ikon kita di Kota Makassar yang banyak bersama saya juga dalam dakwah. Saya juga banyak belajar dari beliau tentang dakwah. Kemarin saya jenguk Pak ya, dia sudah hampir 1 bulan dia dari rumah sakit ke rumah sakit. Sebelum di Singapura dia di Kencana, di Jakarta. Rumah sakit Kencana itu rumah sakit kepresidenan juga. Pak JK yang arahkan ke sana. Dan sekarang di Singapura di Mall Elizabeth sudah keluar 4 hari yang lalu. Butuh doa dari kita semua Pak ya. Namanya Ustaz Pak ya, bisa jadi saya pun bisa Pak. 1, 2, 3 tahun kita tahu kita. Namanya sakit itu adalah pemberian Allah, takdir Allah. Kita harus ridho dan ikhlas menerimanya. Makanya kita sebagai seorang muslim, tugas kita saling mendoakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita suka dengar ceramahnya Ustaz, tapi kalau Ustaz sakit, masa kita tidak doakan? Kan gitu Pak ya. Kita senang kalau Ustaz ceramah di kita, tapi di antara hak seorang Ustaz juga kalau dia sakit kita doakan Bapak Ibu sekalian. Itulah hak yang saling tukar-menukar dalam Islam. Hakul muslim ala muslim di dunia. 6 hak orang muslim terhadap muslim yang
Di antaranya tidak maridatu, kalau dia sakit jenguk, kalau tidak bisa jenguk doakan Bapak Ibu sekalian. Maka di akhir khutbah kita sebelum kita sholat tadi, saya ingin minta doa dari Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, keikhlasan hatinya Pak, 1 menit ya. Saya pimpin doa mohon diaminkan ya, mudah-mudahan Ustaz kita, Ustaz Dasar Latif diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberikan pada Allah kekuatan untuk kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam berdakwah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Syafi, anta Syafi, Allahumma rabban nas adhibil ba's, ishfi ustadzuna Ustaz Dasar Latif ya Allah, anta Syafi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma shfihi shifaan ajilan ghayra ajil. Allahumma ya Allah ya Syafi, anta Syafi, ishfihi ya Allah, ishfihi ya Allah bishifaa'ik. Allahumma ya Allah ishfihi, anta Syafi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan mardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa aslih lana dhurriyyatana inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka pergunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya Pak di bulan Ramadan. Yang masih sehat target khatam Quran Bapak Ibu sekalian, yang masih sehat berjamaah di, Bapak Ibu yang masih sehat masak untuk orang tua sakit ya, tiap hari kalau bisa ada sedikit makanan yang kita makan di rumah, oper sedikit ke masjid Bu ya, supaya dapat pahalanya orang yang berbuka puasa. Begitu juga dengan bapak-bapak sekalian, kalau kita bisa membeli makanan untuk rumah, belikan makanan di waktu masjid, belikan makanan untuk tukang beca, orang-orang yang membutuhkan di luar, pemulung-pemulung, kasihkan mereka makanan-makanan. Kita tidak tahu Pak, amal soleh yang mana yang diterima Allah, kita tidak pernah tahu. Bisa jadi satu amal soleh kelihatannya sederhana, itu yang menarik kita ke surga. Dan bisa jadi amalan tak semua ini ditolak Allah, kita tidak tahu. Makanya selalu kita berdoa, ya Allah terimalah amalan-amalan kami, dan jangan pernah remehkan amalan sekecil apapun. Jangan pernah remehkan nikmat sekecil apapun. Pergunakan hidupmu dalam nikmat, dan pergunakan nikmat itu dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana